Hari ini memang kita bicara mental health ya. Sebetulnya sering sekali saya cerita tentang mental health, tapi kali ini mungkin saya akan menggabungkan bagaimana sebetulnya kita menjaga mental kita ini, kesehatan mental kita ini untuk senantiasa dalam kondisi normatif istilahnya ya. Jadi tidak ada gangguan-gangguan. Karena kalau mental health ada gangguan itu gampang, langsung aja rujuk ke dokter psikiater. Itu langsung aja kayak gitu ya. Namun supaya mental health kita atau kesehatan mental kita ini terjaga, maka ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Ya, walaupun saya yakin sahabat Jadi Berkah sudah melaksanakannya, sudah melakukannya, hari ini kita mencerahkan saja kembali ya. Dan mohon izin ini Pak Abdullah, Pak Suhendar, Bapak Ibu semuanya, saya membahasnya dari sisi neuroscience, jadi saya izin menggunakan slide presentasi agar lebih memudahkan. Ya, saya anonetnya dulu. Ya, baik. Mental health, ya, kesehatan mental. Sebenarnya mental ini kalau di kamus besar bahasa Indonesia, ini artinya sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, ya, mental ini. Kemudian ada istilah juga mentalitas. Mentalitas ini keadaan dan aktivitas jiwa atau batin, dan juga bisa diartikan cara berpikir dan berperasaan. Ya. Artinya ada sesuatu ya di dalam tubuh kita, makanya disebut di dalam batin kita yang bekerja atau Allah memberikan satu tugas yang membuat pikiran dan perasaan itu selaras atau pikiran dan perasaan itu senantiasa bisa waras. Seperti itu sebetulnya. Nah, kayak apa sih sebetulnya ya? Nah, kalau kita bicara pikiran, tentu kita akan bicara otak. Ini otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian dia terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Di dalamnya banyak sekali program-program. Banyak sekali yang kalau kita belajar itu nggak selesai-selesai gitu ya. Yang saya mau cerita adalah ya di otak kita ini ada sel otak di mana pada saat kita melihat, mendengarkan, merasakan atau mengatakan sesuatu, dia akan terbentuk sambungannya dan membentuk memori atau ingatan. Ya. Jadi bila kita mengalami sebuah peristiwa, itu ternyata otak kita tersambung ya neuron-neuron istilahnya. Ya, kabel-kabel sarafnya membentuk memori, ya. Dan tentu memori tidak selalu yang memori baik atau memori yang mendatangkan kebahagiaan atau kesenangan, tapi ada memori yang mendatangkan kesedihan, kecemasan, kekecewaan, ya, ketakutan dan sebagainya. Baik, sebetulnya bagaimana sih di dalam otak kita ini? Jadi ini izin. Ini otak, ya, lihat dari depan, kemudian ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Belahan kiri biasanya otak analisa, matematika bahasa, ya, kanan yang lebih variasi, lebih rileks, intuisi, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau kita belah, kita akan lihat beberapa struktur di dalam otak ini, yang inilah yang membuat manusia punya dinamisasi. Ini namanya batang otak reptil. Ini yang bikin manusia fight or flight. Ini namanya otak mamalia atau otak emosi. Ya. Selebihnya adalah neokorteks ini. Ya. Disinilah otak yang disebut ya membedakan manusia dengan mamalia. Dari otak ke badan ada sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang didengar akan jalan di kabel itu dan terekam di otak dan terekam juga di dalam tubuh kita. Apa yang dilihat juga begitu. Terekam di otak dan terekam apa di dalam ya tubuh kita juga. Wabil khusus nanti kita akan bicara lagi tentang kolbu ya. Dan apa yang kita ucapkan itu juga terekam di otak dan terekam juga di tubuh kita. Ya. Nah. Baik. Jadi di otak kita di bagian prefrontal ini, bagian depan, ini akan ada sambungan-sambungan otak. Dikarenakan kita menangkap informasi atau data yang tadi dari mata kah, dari telinga, dari ucapan. Itu akan terbentuk memori di depan ini. Persis di depan ini. Disinilah memori ingatan bercampur. Baik ingatan peristiwa yang kita alami, juga memori atau ingatan tentang ilmu,
ingatan memori tentang pengetahuan, ingatan memori tentang nasihat-nasihat, dari manapun nasihat ini akan tersambung di sini. Bercampur dia di situ. Nah, tentu supaya kita terhindar dari gangguan mental yang apalagi kondisi sekarang, ini kondisi cukup berat ya untuk dunia ya, juga untuk negara kita Indonesia ya, maka memang di otak kita ini harus kita isi. Isi apa? Ini dia, isi pikiran dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Ini harus diisi. Maka saya takjub sekali ya, BSI bikin rutinitas kajian itu luar biasa loh. Ya, satu institusi besar bikin kajian karena memang supaya kita terhindar dari gangguan kejiwaan memang harus diisi otak kita. Ya, tentu diisinya dengan apa sih yang Allah mau ya gitu. Artinya kan kita mengkaji Quran, ya, kemudian kita mengkaji hadis. Kemudian kita juga ya memperhatikan dari ijtihad para ulama apabila ada ikhtilaf atau apa yang belum lagi kita fahami gitu kan. Ini. Karena dengan kita mengaji dan mengkaji ya, maka neuron ini, sel otak yang di otak ini dia terkoneksi. Mohon maaf, mohon izin ini masih tetap pakai bahasa Latin karena ini bahasa universal untuk bicara tubuh manusia ya. Nah, nanti dia membentuk prinsip-prinsip. Termasuk misalnya prinsip bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Itu harus masuk di otak kita. Kalau enggak, kondisi kayak gini, keuangan, kata orang keuangan dunia carut marut, kalau kita enggak pernah belajar bahwa Allah adalah ya zat yang Maha Pemberi rezeki, ya Razak, yang memberikan kekayaan dan mengayakan, ya Ghani, ya Mukni, maka hidup kita kena gangguan jiwa. Ini harus masuk di sini, ya, bahwa Allah yang melindungi kita sesungguhnya, bahwa Allah yang juga ya memberikan kepulihan pada saat kita sakit. Ini kalau kita nggak punya ilmunya atau nggak pernah sama sekali belajar bahwa Allah yang memberikan kesembuhan, maka kita udah carut marut lah sudah. Termasuk pun sudah ikhtiar kemudian tetap meninggal, harus masuk di otak kita bahwa mati dalam kondisi ta'un itu juga syahid. Itu harus masuk di otak kita, harus belajar. Dan cara masuknya hanya satu-satunya yang mengaji dan mengkaji. Mendengarkan nasihat, baca buku dan sebagainya. Teman-teman yang bergabung di BSI ya belajar lagi bagaimana perbankan itu nanti masuknya di sini. Bagaimana menyelamatkan perbankan ini dengan adanya juga prinsip-prinsip bahwa Allah Maha segalanya. Itu nanti yang membedakan. Ya, perekonomian Islam ya dengan perekonomian sekuler itu yang membedakan nanti isi di otaknya. Ya. Nah, kemudian selain di otak ternyata juga ya di jantung manusia ini. Pada tahun 1991 ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Dia mengatakan begini, bahwa di serambi kanan jantung ya ini ditemukan ya sel otak dengan jumlah sekitar 40.000 neuron. Jadi kata J. Andre Armour ini, jantung itu ada otaknya loh gitu. Dan makin ke sini ya, jadi sejak 91 terus gitu ya sampai tahun 1998 di Institute of Harmath. Itu kerjasama antara Inggris, UK, dan Saudi Arabia. Itu khusus mempelajari jantung ini. Dan disepakatilah bahwa ya jantung inilah yang disebut ya kolbu. Kolbu. Organnya disepakati, dia jantung. Kenapa? Karena ada di dalam jantung ini bagian serambi kanan, dan ada juga yang di belakangnya ya, di dorsoventrikel namanya, itu juga ada sambungan otak ini persis kayak di otak. Persis kayak di otak. Ya. Dan yang lebih luar biasanya tahun 98 itu ditemukan bahwa di sini rupanya sambungan neuronnya itu sudah ada pola atau patron tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Walaupun sebetulnya Imam Al-Ghazali sudah menemukannya di tahun 1110 Masehi. Hanya memang belum ada alat yang sophisticated saat itu untuk memperlihatkan, karena ini kecil banget. Kecil banget. Tapi Imam Al-Ghazali bilang itu ada suara Tuhan di kolbu itu.
Kata Imam Al-Ghazali, kolbu itu dia definisikan adalah ya organ yang ada di dada cenderung ke kiri, bentuknya kusam dalam berongga, ya di dalamnya ada darah hitam sekali. Dan memang darah yang ada di jantung itu warnanya hitam banget karena merah ketemu merah jadi hitam kan gitu ya. Inilah yang Rasulullah SAW katakan bahwa ada mudghah di dalam tubuh manusia. Apabila mudghah itu baik, maka baik semua tindakannya. Dan apabila mudghah itu buruk, maka buruk semua tindakannya. Artinya apa? Artinya pola-pola yang ada di kolbu ini, ya, pola patron itu kan tipis ya. Itu diperkuat dengan kita mengaji dan mengkaji. Diperkuat itu. Diperkuat juga dengan kita beribadah. Diperkuat juga dengan kita berzikrullah. Ya. Diperkuat juga dengan kita belajar ad-dinul Islam. Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi ad-dinul Islam. Dia di atas agama sebetulnya. Way of life. Ya, termasuk perekonomian. Ada semua sudah. Ini udah ada di sini. Hanya kalau kita tidak sambungkan lagi atau tidak mengaji dan mengkaji, maka pola atau patron itu tertindas dengan konsep-konsep lain. Konsep-konsep yang tidak islami, mungkin konsep-konsep sekuler, kapitalis, dan sebagainya. Dan itu yang bahaya itu. Makin ketutup dia nanti ini patron awalnya oleh pelajaran-pelajaran lain. Nanti bahaya nih, khatamallahu fi qulubihim, Allah menutup qalbu. Waduh, nauzubillah min dzalik. Itulah perlu mengaji, mengkaji di mana aja berada. Karena nanti dia akan terbentuk ini. Kenapa? Karena nanti kolbu ini bisa ngomong sama otak. Dia bisa bilang sama otak, otak jangan gitu dong. Kenapa? Karena ini membentuk memori. Membentuk memori. Otak masih ada fungsi analisa atau analitikal. Tadi otak kiri tadi, hitung-hitungan. Jadi pada saat mau bikin sebuah proyek, kemudian bikin budget, otak masih bisa berpikir bahwa besarkan margin lah. Supaya untung, kolbu nanti bilang, jangan gitu. Lagi pandemi kayak gini, kamu ngikut keuntungan. Ya, kamu bikin riba nih. Wah, hati-hati, jantung yang bilang itu. Suara kolbu yang bilang, hati-hati loh. Ya. Itu kalau kolbunya nggak ketutup dengan pelajaran-pelajaran faham-faham lain. Tapi kalau kolbu kita karena kita mengaji dan mengkaji tidak tertutup ya, malah diperkuat itu. Makanya otak diajak menganalisa, sintesa bagaimana mengatur perekonomian secara Islam. Ya. Ini kejadiannya begitu sebetulnya. Ya. Ngasih tahu kolbu itu, makanya ada suara kolbu. Ya. Nah, artinya apa? Pada saat kita mengaji dan mengkaji, ya, dalam bentuk apapun, apakah di mushaf, apakah medianya itu dengan gadget atau digital, kan itu digital hanya media, bukan? Ya, kita belajar apa sih yang Allah mau sebetulnya. Nah, itu nanti akan tersambung neuron di otak kita dan juga di kolbu kita. Yang paling kerennya itu karena di kolbu sudah ada patron Quran ini. Tinggal kita kuatnya, kita ya sering nggak baca Quran untuk mempertebal patron ini. Sehingga ini nanti bicara sama otak, bicara sama seluruh badan. Dan itu ditemukan loh tahun 1998 di Institute of Harvard. Banyak banget itu ilmuwan-ilmuwan sampai kagum-kagum gitu ya. Memang itu kerjasama sama Arab Saudi. Mau belajar kolbu tuh apa sih gitu loh. Ya Masya Allah, ya Allah. Kemudian ya. Selama ini kita taunya jantung itu sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Ini aja udah luar biasa. Kenapa? Karena dengan memompa darah itu berarti kan membawa nutrisi, membawa vitamin, membawa mineral, dan membawa hormonal ke seluruh tubuh. Bahkan juga ke otak. Ini saja, ini udah dahsyat banget penemuan ini. Apalagi ditemukan tadi bahwa di dalam jantung ada otaknya, ada Quran di situ, diperkuat dengan mengaji mengkaji, dengan ibadah, dengan berzikir, itu membawa pesan ke seluruh tubuh. Dahsyat lagi. Ya. Walaupun memang kolbu ini yang sering diartikan hati. Karena dulu istilah kolbu di benua Asia Afrika diartikannya hati. Eropa Amerika mengartikannya jantung. Tapi
ya penemuan riset-riset berikutnya ini ya mensepakati, ulama juga mensepakati kolbu itu jantung. Hanya kalau selama ini kita ngomong hati juga ya nggak masalah juga, yang penting tahu ya itu jantung gitu ya. Karena kadang-kadang udah kadung kan. Ya. Nggak enak juga sih diganti jantung gitu. Misalnya kayak lagunya A.A. Gym, jagalah hati kan gitu ya. Terus kita ganti jagalah jantung kan gitu, nggak asik juga itu kan. Atau mungkin lebih bagusnya jagalah kolbu, itu lebih tepat sebetulnya. Ya, nah apa sih yang saya mau cerita selain tadi bahwa kita akan memperkuat ya Al-Quran yang ada di kolbu kita, sesungguhnya adalah darah ini ini akan juga nanti jalan ke otak kita dan sampai di bagian otak yang di atas. Bu Esa, memang otak yang bagian atas nggak dialiri darah, ada tapi sedikit kalau posisinya berdiri atau duduk. Tapi kalau dia posisi sujud seperti ini, darah ini nanti dari jantung lewat vena jugular, lewat nanti pembuluh darah besar, nanti pembuluh darah kecil-kecil ini dialirin darah. Untuk apa sih dialirin darah ini? Kita selama ini ya tadi belajar juga bahwa di daerah prefrontal ini kan isi ilmu tadi ya. Isi ilmu, ada ilmu hard skill di situ, isi pengalaman juga, isi keterampilan, ada isinya kan di sini ya. Ya, di sini lokasi ilmu dan keterampilan itu. Ya. Sehingga ya bagian ini apabila kita posisi sujud begini, darah akan mengalir ke sini, membawa nutrisi, membawa vitamin, membawa mineral, membawa hormonal, maka ilmu dan keterampilan yang ada di prefrontal ini itu mudah terakses. Orang senang belajar tapi jarang sujud atau sujudnya nggak tumak nina buru-buru gitu ya. Maka ilmu yang di sini itu ya nggak bisa, susah banget teraplikasi. Suka mentok itu nanti. Aduh, saya mentok pikiran saya nih apa. Kalau teman-teman lagi mentok pikiran, segeralah langsung pergi sujud. Kalau memang lagi waktunya sholat, pergi sholat. Ya, fardu masih kurang, tambahin dengan ya sholat sunnahnya. Ya. Itu kenapa? Karena ini nanti akan dibersihkan dari di sini. Dan nanti ada lagi posisi di sini namanya lobus parietalis. Di ilmu otak di sini ada watak dan bakat. Ada multiple intelligence di sini. Passion, orang-orang dalam berbisnis yang kita namanya passion, sesuai passion dong. Itu artinya sesuai watak dan bakat. Sudah ada di sini, karena ini genetik. Sudah ada di otak kita. Dan pada saat posisi seperti ini, dia juga dialiri dengan darah gitu. Yang membawa nutrisi sehingga bakat dan watak kita ini terakses lagi gitu. Memang teman-teman kursus lah, training lah dan sebagainya, itu kan ilmunya di sini kan. Memang udah bagus tuh. Tapi kalau jarang sujud atau sujudnya buru-buru, maka ini nggak terakses. Ya, dan satu lagi tempat bakat dan watak ini nggak terakses. Dan satu lagi ya, ada posisi satu lagi yang mengejutkan sebetulnya di penemuan neuroscience adalah persis di bawah ubun-ubun. Ya, ubun-ubun ini kalau nanti kita di Quran disebutnya nasyah. Ya. Ternyata di sini di bawahnya itu ada lokasi di mana persarafan ya berkumpul di situ pada kalau orang sering melakukan khilaf dan dusta. Ada di sini. Tapi yang luar biasanya, darah yang mengalir ini, ya, darah mengalir memberi nutrisi, mineral, dan vitamin di lokasi ilmu pengetahuan dan juga bakat dan watak. Namun, darah yang mengalir ke bagian bawah nasyah ini membersihkan lokasi tempat khilaf dan dusta. Itulah ya dahsyatnya sujud. Ini baru salah satu ya dari sekian banyak ya dahsyatnya gerakan sholat itu. Artinya kalau kita, ya namanya juga kita ya manusia sempat khilaf, mungkin kita mau kayak gini ya, tapi tim kita mau kayak gini, suami mau kayak gini, istri nggak ngerti ya, kita ibu mau kayak gini, anak nggak ngerti kan, itu kita khilaf ya. Terkadang defense mechanism khilaf ini ada dusta gitu kan. Tapi kalau kita bersujud,
Maka sebelum bertumpuk itu khilaf dan dusta di bawahnya nasyah ini, maka dibersihkan. Dibersihkan. Ya. Karena kalau posisi seperti ini, itu darah ke sini jarang. Tapi kalau posisi sujud kayak gini, itu darah akan sering ke sini. Memang tidak 24 jam begini. Kalau 24 jam begini kan posisi kita begini terus gitu. Kenapa sih Allah nggak bikin aja yang kompak, gampang setiap hari naik ke sini? Justru itu Allah mau lihat, ada nggak ya hambaku ini patuh pada aku suruh sholat, dia suruh sujud, ya mau nggak? Karena nanti fastabiqul khairatnya di situ. Orang-orang yang memang tegak sholatnya, kemudian tidak hanya sholat fardu, tapi juga sholat sunnahnya tegak, kemudian dilakukan khusyuk dan tumakninah, itu akan berbeda dengan orang-orang yang sholatnya main-main. Ya, makanya dikatakan cilaka orang yang mengabaikan sholat itu, melalaikan sholat, ya, main-main terhadap sholat. Karena dari sisi ini ya, ini belum lagi terungkap yang lain, baru dari sisi di sini saja, ya Allah. Saya semakin belajar otak tuh ya Allah, ya Allah. Tapi itu tadi, itulah namanya pencerahan ya. Kalau anak-anak kan barangkali yang penting mereka habituasi, yang penting habit aja, makanya sujudnya buru-buru dan sebagainya. Tapi lama-lama diajarkan, anak-anak kalau diajarkan kayak gini, dia senang, oh gitu ya Bu ya. Oh pantesan ya Bu, kalau gitu aku kalau misalnya sujudnya buru-buru, makanya ilmu-ilmu yang aku pelajari ya matematika, bahasa, itu susah banget ya terakses. Iya nak, ya sujudnya ya agak lama dikit ya, sesuai kalimat-kalimat doa yang tadi dilafazkan pelan-pelan ya nak, itu diajarkan. Oke, nah gini. Nah, untuk itulah Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud. Fa'akfirul doa. Ya, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya, insya Allah. Sinilah kita doa. Memang beberapa ulama meminta kalau kita doanya disirkan saja, sirkan saja. Jangan dizahirkan karena dikhawatirkan nanti membatalkan dan sebagainya ya. Nah, itu kan ikhtilaf tidak apa-apa. Tapi yang penting di sini Nabi yang bilang bahwa di sinilah paling dekat antara hamba dengan Robnya. Ya, nah ini. Kemudian darah di pembuluh darah manusia ini kan mengalir nutrisi, vitamin, mineral, air gitu. Dan dia jalan terus. Ya nggak pernah berhenti darah itu mengalir. Terhambat iya, karena di pembuluh darah kadang-kadang kita kebanyakan kolesterol, terhambat iya, tapi nggak berhenti mengalir. Maka kalau ada hambatan, kita upayakan atasi hambatan itu. Ya, kita coba pakai minyak ikan, minum minyak ikan. Kalau sudah hambatannya, kolesterolnya, plaknya terlalu berat, ya mau nggak mau pakai ring, itu kan usaha ya, ikhtiar agar terus darah ini mengalir. Memangnya kenapa sih Bu Aisyah? Karena salah satu juga nanti ya kerja dari darah yang mengalir ini, dia sebagai magnet tubuh. Magnet tubuh. Ya. Kenapa kok bisa jadi magnet tubuh? Magnet itu bukannya dari besi? Betul, magnet itu dari besi. Dan darah ini ya salah satu unsur mineralnya adalah zat besi, Fe. Fe ini. Dan zat besi yang ada di darah menjadi magnet karena ya darah ini jalan terus. Kemudian di daerah jantung darah berkumpul dan jalan terus dari serambi kanan masuk bilik kanan, dipompa ke paru-paru, nanti masuk serambi kiri, masuk bilik kiri, dari bilik kiri ke aorta seluruh tubuh terus, ya Allah. Ini yang disebut terpolarisasi. Maka zat besi yang ada di darah karena jalan terus terjadi polarisasi maka menjadi magnet. Ya. Untuk apa magnet, guys? Yang namanya magnet kan menarik. Memang apa yang mau ditarik? Rezeki. Rezeki apa? Banyak. Rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki peluang. Karena dalam peluang ada uang. Gitu. Peluang. Nah, ada uang. Gitu. Ya. Ini yang menarik ini sebetulnya. Yang menarik. Namun, ya magnet ini akan makin dahsyat powernya bila ya frekuensi kita itu ya ada di 200 Hz ke atas. Ya. Ilmu energi mengatakan 200 Hz itu tandanya apa Bu Aisyah? Courageous.
semangat. Semangat. Gitu. Ya. Itu berapa kalau semangat? 200 Hz. Ya. Beberapa kali juga saya sempat di BSI cerita tentang level emosi ya. 200 Hz itu courageous semangat. Di atasnya ada lagi, ada. Apa? Acceptance, menerima. Ya, bersyukur. Dia ada 350 Hz. Maka orang yang bersyukur, ini magnetnya makin kencang. Ada di atasnya lagi, ada apa? Peace, damai. 600 Hz. Ya. Situ penuh cinta, penuh bahagia, penuh ketenangan, itu 600. Maka orang yang penuh cinta, penuh bahagia, penuh ketenangan, makin tinggi lagi tuh magnetnya. Adakah di atasnya lagi apa? Enlightenment, apa? Berapa itu? 700 Hz sampai 1000 Hz. Dahsyat magnetnya, iya. Ya. Bagaimana sampai enlightenment? Bagaimana bisa sampai di 700 sampai 1000 Hz tadi? Itu tadi, sholat, baca Quran. Ya. Dan kita lihat lagi, ya, apa nanti yang bisa bikin sampai 700 sampai 1000 Hz itu apa? Ya. Memang nanti ini kerjanya kayak apa sih Poisa ini? Karena dia terus ya ada polarisasi, magnet besi ini menjadi magnet, dan ternyata dia membentuk gelombang. Ya. Nah ini maaf, ini saya kasih lihat juga ya perjalanan darah bersama zat besi, mineral, air di dalam pembuluh darah kita. Ya, jalan terus. Tapi kalau sudah 200 Hz ke atas, courageous, semangat tadi, ya, sampai tadi enlightenment sampai 1000 Hz, ini jalannya cepat. Nah, kalau dia cepat jalannya, magnetnya makin kuat tubuh ini. Ya. Dan nanti dia membentuk apa? Gelombang elektromagnetik. Keluar dari mana? Keluar dari pembuluh yang kita sebut pembuluh meridian, itu ada di bawah kulit, bentuknya lubang-lubang energi. Ya, keluar, gitu. Ya. Memangnya untuk apa nih Bu Aisyah gelombang ini? Inilah gelombang elektromagnetik. Ya. Yang mirip gadget. Gadget itu kan ngikutin cara kerja tubuh kita. Kita aja ya kalau nggak ngerti sejarahnya gadget ya kita terlalu ini banget sama gadget itu ya, terlalu bangga banget padahal tubuh kita jauh lebih luar biasa dari gadget itu sendiri. Karena gadget itu pertama kali kan ya telepon seluler itu ditemukan oleh Martin Cooper tahun 1973. Martin Cooper anak buahnya Motorola. Nah, disitulah ada namanya telepon seluler gitu, telepon genggam ya. Nah, kali zaman Pak Abdullah itu ya, ada telepon genggam ya Pak, yang sebesar batu bata ya Pak. Itu. Zaman Pak Suhendar muda itu Pak, masih ingat ada telepon genggam yang Motorola, yang besarnya kayak batu bata kan itu. Ya. Itu kan terinspirasi dari tubuh manusia itu. Ya, nah jadi ya ini nih gadget ini kan ada gelombangnya, manusia juga ada gelombang. Dan nggak pernah berhenti. Gadget off, kita matikan berhenti. Atau ketinggalan gawe kita berhenti sudah. Tapi tubuh kita enggak. Paling dahsyat di jantung ini. Paling dahsyat ini. Memangnya untuk apa? Ya. Sebelumnya kita akan belajar dulu bahwa bicara tentang gelombang tadi adalah ilmu fisika kuantum. Salah satunya adalah Richard Feynman ya. Pelopornya Einstein. Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum, ya, di mana energi dapat menembus ruang dan waktu. Gawai kita ini menembus, saya sedang di Rawamangun, menembus Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ini gawai yang buatan manusia. Tubuh manusia Allah ciptakan, dia ada gelombangnya, berarti dia juga menembus. Dan membuat tarikan. Ya, manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Orang yang ya senantiasa berpikir baik, berprasangka baik, sukses, maka ditarik peristiwa tambah sukses orang itu. Tapi kalau ada orang bilang, aduh saya ini sial banget, udah jatuh ketimpa tangga, berarti dia sendiri yang narik. Berarti dia berprasangka sial. Segera rubah itu pikiran dan perasaan tadi. Itu yang namanya tadi, rubah mentalnya. Istilahnya gitu, rubah pikiran perasaannya. Bilang bahwa insya Allah ya, rezeki itu Allah yang atur, sudah ada masing-masing. Namun memang Allah minta kita ikhtiar, insya Allah saya sukses, oh itu dahsyat nanti tarikannya.
Tapi kalau belum apa-apa, ya, aduh saya mah ya begini, itu bahaya narik. Ya, nah, nanti kalau kita bicara secara sistem holistik manusia ya begini nih. Ini keluarnya dari pembuluh meridian di bawah kulit. Ya, bahan dasarnya adalah makanan minuman yang diproses di sel tubuh. Inilah makanya mengapa makanan minuman harus halalan toyiban, agar energi yang untuk badan seluler itu halalan toyiban dan gelombangnya halalan toyiban. Karena ini tanpa terasa, ini narik loh. Narik hal-hal yang halal dan toyiban. Makanya bagaimana cara mendapatkan makanan itu, bagaimana cara mendapatkan rumah itu, mobil itu, harus yang cara yang halal dan toyib. Kalau toyib lagi nanti kalau soal makanan toyib harus apa? Harus memperhatikan usia. Mungkin 50 tahun ke atas jeroan udah nggak toyib lagi dibanding waktu umur 10 tahun barangkali 15 tahun kan gitu ya. Jadi halalan dan toyib ini luar biasa. Kenapa harus begitu? Karena dia membentuk energi yang badan seluler nih yang bikin tubuh kita bergerak terus dan energi ini. Dan energi ini apa tugasnya sih? Energi ini tuh dia keluar dari bawah kulit itu, ya, di mana di bawah kulit itu ada lubang-lubang yang berputarnya berlawanan arah jarum jam, ya, bertawaf, gitu, ya. Ini titik-titiknya dia bertawaf, datang. Nah, kalau kita mau bicara fisika, ada namanya ya kaidah tangan kanan. Kalau Bapak Ibu coba deh tangan kanannya, gitu kan? Kalau diputar kan pasti bertawaf ya, putarannya kan. Ya, ke kiri kan? Kiri. Jadi zaman dulu kalau kita belajar fisika kan kalau ada logam dikelilingi listrik yang bergerak berlawanan dengan jarum jam, maka di konduktor tersebut akan muncul gelombang elektromagnetis yang mengarah ke atas. Makanya menjadi magnet itu besi. Tubuh kita tuh begitu. Zat besi yang di tubuh kita tuh begitu. Maka kita benar-benar magnet. Benar-benar magnet. Ya. Nah, untuk apa sih sinyal itu? Inilah yang membawa pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka. Jadi gelombang sinyal manusia ini membawa doa, niat, dan prasangka. Kenapa? Karena kekayaan alam semesta ini ditariknya dengan gelombang sinyal ini. Itulah kita disuruh doa, itulah kita disuruh niat, itulah kita disuruh prasangka, yang prasangkanya ya husnuzon. Karena untuk ditarik, gitu ya, untuk ditarik ini. Nanti yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain adalah apa? Kekuatan sinyalnya. Sama gadget satu dengan gadget yang lain, mungkin ada yang 4G, ada yang 3G, ada yang abal-abal gitu. Tubuh manusia juga gitu. Memang semua orang punya sinyal, tapi ada orang yang panjang sinyalnya. Ada orang yang pendek-pendek sinyalnya. Ada orang yang sinyalnya kuat, ada orang yang lemah. Gitu. Karena ini nanti tugasnya menarik doa, niat, prasangka ini. Nah, kalau kita lihat di dalam kajian ini misalnya ya, nah disinilah ya, ini kita mungkin lebih gampang lagi ya. Jadi ada 360 pembuluh meridian yang ada di bawah kulit, ini yang 7 besar ya, ini 7 besar ya. Ini berputar itu bertawaf ya. Kemudian apa? Dia mengeluarkan gelombang. Mengeluarkan gelombang. Terutama yang di jantung. Terutama yang di jantung kenceng banget gitu. Ya, kenceng banget. Dan orang sekitar kita bisa merasakan vibe kita, vibrasi kita, bisa dia merasakan. Bisa merasakan vibrasi yang apa yang kita rasakan, pikiran, perasaan. Maka kalau kita dekat sama orang yang asik ya, jadi tambah asik gitu. Dan pada saat berdoa ini dahsyat banget, ya, gelombangnya dahsyat gitu. Itulah makanya seluruh manusia itu suruh berdoa kan gitu ya. Nah, jadi ya kalau kita misalnya bersyukur ya, termasuk tuh ya, untuk supaya kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita istilahnya ya, membuat kita sehat insya Allah, ya itulah disuruh bersyukur gitu. Ya, kalau kita bersyukur, maka yang ditarik apa? Ya, yang ditarik nikmat. Ya, yang ditarik nikmat ini. Kalau kita bersyukur, ya. Namun kalau kita ya kufur, maka yang ditarik adalah azab. Untuk itulah buat supaya kita nggak kena gangguan mental ini kan disuruh bersyukur gitu kan, bersyukur, ya.
Dan inilah dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhan memaklumkan ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Inilah supaya kita tetap mental health-nya terjaga, ini tadi bersyukur. Ya, untung kita udah tahu ya, tapi ini hari ini mudah-mudahan kita saling ingatkan, oh gitu tuh maksudnya bersyukur itu karena dia narik peristiwa. Wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ini makanya dijaga juga ucapannya. Baik ucapan di benak, di otak, baik ucapan di mulut, ucapan di kolbu, dan ucapan tulisan. Nah, ini kan sekarang lagi rame ya, banyak banget ya, apa-apa ditulis, apa-apa komen, hati-hati berkomen. Apalagi kalau membuat fitnah. Kalau saya ingin menyampaikan supaya orang ini lebih bagus, kalau begitu japri dia, DM dia. Adab memberitahu atau menasihati seseorang bukan di grup terbuka. Karena bahayanya apa? Nanti ditarik apa yang dikomenkan dan orang itu tidak mengerjakan dan orang yang dikomenkan tenang aja, dia tidak tergabung dengan dia punya gosip kah atau misalnya fitnah, maka yang menulis fitnah itu akan narik. Az-Zariyat ayat 23. Kemudian agar magnet tubuh meningkat gimana Pak Isan? Supaya tadi frekuensinya nggak cuma 200. Satu, wudhu itu. Bagian yang dibasuh dan diusap, yang kena air wudhu itu, yang tadinya lubang-lubang ini jalannya lambat, maka dia langsung lancar. Maka sinyal kencang. Makanya orang yang menjaga wudhu itu doanya kencang. Ya, makbul itu, insya Allah. Apalagi sholat. Karena dalam satu rakaat sholat itu, ya, itu ternyata 360 derajat. Maka orang habis sholat sinyalnya panjang. Ya, doa habis sholat luar biasa. Dan juga habis sholat, walaupun kita sudah rapikan itu sajadah, dalam perjalanan antara waktu sholat ke sholat yang lain, itu sinyal masih nyala. Hati-hati bicara, hati-hati berpikiran, hati-hati berperasaan. Apalagi misalnya orang-orang yang misalnya subuh, ya langsung ambil qobliyah subuhnya. Kan dikatakan itu, kalau kita tegakkan qobliyah subuh 2 rakaat, isi dunia itu ya akan ditarik itu. Lebih baik dari isi dunia, karena sinyalnya kencang. Tambah lagi fardu, sholat subuhnya kan. Itu nyala kencang sinyalnya sampai zuhur. Tapi kemudian kita ambil lagi di duha, dan kita tahu duha ini sesi untuk menarik ya rezeki yang bentuknya peluang dan uang. 2 rakaat duha beda dengan 4 rakaat kencangnya. Beda lagi 6 rakaat. Maka teman-teman tegakkan duhanya. Ya. Belum lagi nanti sholat malamnya, sementara orang lain tidur, karena kalau orang tidur tuh sinyalnya pada pendek. Kita datang sholat malam, panjang lagi sinyal kita doa di situ, maka kekayaan alam semesta bisa ditarik oleh kita. Ya, nah inilah makanya mengapa pada saat kita habis sholat itu sayang kalau nggak berdoa. Saum juga memperpanjang sinyal. Itulah kalau lagi saum nggak boleh ngomong yang jelek-jelek karena nanti ditarik, ya. Paling panjang gelombang sinyal saum itu menjelang buka puasa. Maka disitulah ya, beberapa saat menjelang buka puasa itu perbanyak doa di situ. Kemudian apa lagi? Tawaf. Jelas. Karena ini ya tawaf ini berputar kan. Hanya sayangnya kalau kemarin nyaris nih Ka'bah sepi banget. Kalau pusarannya berhenti apa yang terjadi? Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, yang digelari Hujjatul Islam, ya, dijelaskan bahwa apabila tidak ada orang yang tawaf, maka itu pertanda Ka'bah akan segera diangkat dari muka bumi. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Namun hal ini baru akan terjadi apabila tawaf tidak lagi dilakukan hingga selama 7 tahun. Saya makanya selalu pantau tuh, ya Allah, waktu itu tuh yang sepinya, ya Allah, nggak apa-apa deh sedikit-sedikit orang bertawaf, jangan sampai nggak ada nih. Kalau sampai 7 tahun, aduh ya Allah, ya Rob. Ya. Karena ini memang yang nanti membuat putaran-putaran tubuh kita semakin dahsyat magnetnya. Ya. Nah,
Disinilah kita kalau orang dekat-dekat Ka'bah kita mencanangkan niat nanti dari Hajar Aswad ini paling banyak, paling besar keluarnya gelombangnya. Pinggir-pinggir Ka'bah juga begitu. Tapi memang di sini makanya kita beristilam di sini, ya. Nah ini makanya disinilah kalau kita sedang berniat sesuatu di dekat sini doa jadi makbul ya. Namun sekarang kita belum lagi bisa ke sana. Ya. Walau alam kabar. Apalagi yang perpanjang sedekah. Sedekah ini memperpanjang. Ya, sedekah. Sedekah wajib zakat, sedekah sukarela infak, ya. Dan juga satu lagi wakaf. Makanya tadi saya senang banget nih dari sebelum-sebelumnya tuh jadi berkah itu ada wakaf. Wakaf ada direkturnya tersendiri nih Pak Rizky nih. Itu sebetulnya kalau kita tahu ya sinyal kita memanjang. Dan pada saat kita habis sedekah dan kita berdoa itu makbul doanya. Tapi banyak orang habis sedekah, sinyalnya panjang, dia nggak minta apa-apa, nggak doa apa-apa, agak rugi tuh. Sinyal lagi kencang-kencangnya nggak doa. Yang cilaka habis sedekah, sinyal lagi panjang-panjangnya menggerutu, ya, atau ya selalu ngomongin orang jelek, berprasangka jelek. Itu yang ketarik, hati-hati tuh lagi habis sedekah tuh, hati-hati. Bu Aisyah kan sedekah kan senyum cukup ya kan gitu ya. Iya, tapi nanti kan lihat lagi nanti bedanya ya. Oke ya. Jadi tubuh kita ini ya jumlah sel dalam tubuh manusia kan 60 triliun ya. 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi nih, 60 triliun ini. Yang saya mau cerita lagi adalah tentang sel ini. Ada inti selnya ini. Ini kan yang di luar ini yang nanti memproduksi, ini mitokondria nih memproduksi energi. Yang lain-lainnya ini memetabolisme lemak, kemudian karbohidrat, protein, mineral, dan sebagainya. Ada lagi yang kita bicarakan ini adalah inti sel. Inti sel ini itu ada terdiri dari kromosom. Kromosom ini nanti ada DNA, dan DNA ini ada gen. Dan manusia tiap inti sel tersimpan 3 miliar informasi genetik di dalam tubuhnya, itu 60 triliun. Termasuk potensi-potensi ya bakat kita tadi, ya potensi-potensi kita ini ya kecerdasan kita itu ada selain di otak itu ada di seluruh tubuh ya. Namun banyak saat ini yang gen tidur, gen itu tidur, makanya potensinya melempem. Gimana caranya untuk gen ini bangun, membangkitkan gen yang tidur? Satu, zikrullah. Jelas ibadah itu kan semua intinya zikrullah ya. Kemudian apa lagi? Suasana emosi, pikiran, perasaan. Naikkan ke 200 Hz ke atas. Courageous, minimal itu courageous, semangat. Nyala itu nanti potensi kita. Apalagi? Makan, minum, istirahat secukupnya. Dia akan membangkitkan gen yang tidur. Makanya orang yang misalnya merasa mentok, nggak tahu apa-apa, kita passionnya apa, nggak tahu mau bikin apa, lakukan ini. Dan ada tambahannya, riset di Jepang. Ya. Bahwa hakikat manusia yang terukir dalam gen ini, di dalamnya gen ini, apa hakikatnya? Ternyata apa? Hidup untuk orang lain. Makanya waktu kita membantu orang, itu dahsyat. Kalau teman-teman lagi teler-teler, maksudnya males, lagi nggak mood, lagi ya rasanya kok aku mentok ya di karir sekarang ini. Lakukan zikrullah, suasana emosi, pikiran, perasaan naikkan minimal 200 Hz, courageous, makan, minum, istirahat secukupnya, dan bantu orang. Bantu orang, sebisanya bantu orang sebisanya. Ya, apa saja yang paling bisa. Ya. Sedekah apalagi. Oke? Makanya niatkan saya membantu banyak orang karena Engkau ya Allah. Baru niat gini aja, itu sel-sel di tubuh kita ini itu sudah mulai bangkit. Baru niat loh, baru niat. Baru niat ini. Karena inti dari kromosom ini adalah hidup untuk orang lain. Baru niat ya Allah, saya niat bantu orang banyak. Karena Engkau ya Allah. Kalimat ini jalan di badan karena badan ini sistem saraf ini kayak kabel listrik, maka nyala nih semua sel-sel kromosom di sel gitu. Dan dalam waktu dekat itu badan kita jadi ringan, jadi potensi kita tuh yang lemes-lemes jadinya, courageous ya, bahkan ada enlightenment. Kita bikin ini. Ide banyak keluar, akhirnya banyak rezeki lagi kita tarik ya. Senyum memang sedekah,
Ya, senyum sedekah. Ya. Namun ya kalau cuma senyum doang dan orang butuh nasi, kita harus ditambah dong. Ya, teman-teman kita butuh nasi, kita senyumin aja ya. Udah bagus, cuman perlu ditambah, mesti ditambah. Ya. Karena memang kalau kita kasih senyum ke orang, kan sedekah kan memperpanjang sinyal ya. Kita kasih senyum ya ke orang lain senyum. Maka benar-benar akan ditarik orang yang banyak senyum sama kita. Makin banyak orang senyum sama kita karena memang senyum sedekah. Tadi kita belajar bahwa sedekah memperpanjang sinyal, senyumnya terbroadcast kan. Orang banyak senyum sama kita. Gitu. Ada lagi yang diajak sedekah, diajak wakaf. Udahlah, pokoknya kita doain orang, kan mendoakan orang juga sedekah kan gitu ya. Kan gitu ya. Iya betul juga. Makanya waktu kita mendoakan, sinyal panjang. Yang kita lakukan mendoakan orang, maka yang akan kita tarik sebagai ya balasan dari kita mendoakan orang, kita juga didoakan orang banyak. Kan gitu ya. Namun kalau kita ya sedekahnya dalam bentuk uang, ya Allah ya membalasnya dengan bentuk uang lagi yang berlipat ganda. Dan akhirnya orang yang kita bantu bisa senyum dan kita juga didoakan oleh malaikat. Tadi Pak Suhender bilang kan, kita kalau sedekah pagi itu didoakan malaikat, benar banget. Makanya pagi-pagi, belum sedekah nih. Oh, sekarang sedekah nggak perlu keluar rumah. Gawe, ada alat gawe, ada gadget, Masya Allah. Searching apa? Oh, jadi berkah.com. Ya, sedekah aja habis sholat subuh sedekah. Lihat deh, lihat kehidupannya. Luar biasa Insya Allah. Ya. Karena bukan apa-apa, inilah memang cara untuk kita menjaga supaya kita nggak kena mental health, gangguan mental health. Maka yang selama ini kita sudah lakukan, ya sahabat-sahabat sudah lakukan, ya wudhu, sholat, baca Quran, ya ikut taklim, itu udah benar banget. Shaum udah benar banget. Sedekah udah benar banget. Ya, tinggal hari ini, Jumat sore ini kita saling sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabar, agar apa? Agar kita, oh iya ya, mudah-mudahan bisa paling tidak, oh kayak gini ya, secara neurobiologi atau neuroenergi yang terjadi pada tubuh kita. Dan saya mohon maaf, ini mungkin penjelasannya masih sangat simple, karena yang terjadi sangat detail, yang terjadi sangat kompleks. Ya. Untuk itu, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan dalam rangka menjaga mental health kita. Ya, baik, terima kasih. Maaf lahir batin, Bapak Ibu. Ya,